Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda cinta kita jamaah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Ini salah satu tanda cinta itu, dengan mengucapkan apa? Salawat kepada Nabi. Saya ulangi, tanda cinta kita kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya ada menjawab ketika nama Nabi alaihi salatu wasallam disebut. Sudah sering ana ulangi, al-bakhil alladzi idza dzukira ismi falam yusalla alaik. Orang bakhil, orang pelit itu adalah yang ketika disebutkan namaku falam yusalla alaik, dia tidak mau membaca salawat kepadaku. Ini orang apa, Pak? Bakhil, pelit, kikir. Dan kita berada di bulan, ini bulan berapa, tanggal berapa, Pak? Pak Rozak? 27 September. Pak Wahab, hijriahnya Muharram. Rabiul Awal, tanggal berapa, Pak Imam? Tanggal berapa? 1, buka handphone kayaknya. Enggak juga. Tayyib. Barakallahu fiik. Tayyib, jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda, mohon maaf ya, kejahiliahan kita dengan agama kita. Kita enggak kenal hari ini tanggal berapa. Taunya hari Selasa 27 September 2022. Kalau tanya hijriah, hampir 85% enggak tahu. Padahal kita mengaku siapa? Muslim, mukmin, pecinta Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bulan Rabiul Awal, tanggal 1, jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perbaiki, pelajari agama kita kembali. Kita telaah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan-bulan seorang mukmin yang harus hafal, ya. Karena berkaitan dengan ibadah kita seorang mukmin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita memasuki bulan yang sangat agung, yaitu bulan Rabiul Awal. Tepatnya tanggal 1, jemaah. Allah Subhanahu wa taala 1444 tahun yang lalu, jemaah, ya, menghijrahkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak bisa mencintai Nabi alaihi salatu wasallam kalau kita tidak mengenal sosok beliau sallallahu alaihi wasallam? Banyak yang mengaku cinta Nabi, pengikut Nabi, ya, begitu kan? Majelis Rasulullah macam-macam, ya, mengatakan apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika ditanya nama ayahnya, bingung. Berapa putra beliau, putri beliau sallallahu alaihi wasallam? Tak ngerti. Apakah benar kita dianggap cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Sungguh kalian belum dikatakan imannya sempurna hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku Rasulullah SAW ahabba ilaih, lebih ia cintai, min walidihi, dari ayah ibunya, wa walidihi, dan anak istrinya, wa nasi ajma'in, dan semua manusia.
Kalau kita benar-benar pengen cinta Rasulullah SAW, pelajari. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan akhlak Nabi SAW. Ada buku sirah dan lain sebagainya. Sekali lagi, banyak kaum muslimin ya yang mempunyai idola selain Rasulullah. Anak-anak sekarang sekali lagi idolanya Avenger, dia apal ini. Ya, ulangi. Bahkan ada yang pecinta Harry Potter, beli buku sampai 1 sampai 6, jilid-jilidnya. Macem-macem ya. Conan, sampai punya buku Doraemon lengkap ini, Dragon Ball, Masya Allah. Tapi ketika ditanya, ente punya enggak sirah tentang Rasulullah SAW? Enggak punya ya Ustaz. Fakaifa tuhibbu Rasul? Bagaimana kita bisa cinta dengan Rasulullah SAW kalau kita tidak mengenal Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan Nabi alaihi salatu wasallam itu sangat mencintai kita. Dengerin jemaah, suatu hari baginda kita Nabi alaihi salatu wasallam dalam majelis dengan para sahabat nangis. Gimana jemaah? Nangis. Bukan nangis duitnya habis jemaah. Bukan nangis mobilnya belum bayar kredit, bukan. Nabi SAW nangis itu kenapa? Nangis merindukan ikhwani. Padahal di situ ada para sahabat. Rasulullah nangis, ditanya, ya Rasulullah SAW, lima bakait? Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ana mushtaqun ila ikhwani. Wahai sahabatku, saya itu kangen banget dengan ikhwani, ikhwanku, teman-temanku, saudara-saudaraku. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah teman-teman wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, la, bal antum ashabi, bukan, namun kalian adalah sahabatku. Jadi sahabat itu adalah yang melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah SAW. Benar Rasul menjawab, ikhwani, yang saya rindukan itu adalah ikhwani, teman-temanku, alladzina hum ba'idun anni, yang orang ini hidupnya jauh ya, baik tempat atau waktunya itu sangat jauh dari kita. Walam yarawni, dan mereka ini belum pernah melihatku. Adakah diri kita melihat Rasulullah jemaah? Bertemu Rasulullah jemaah? Belum sama sekali. Mungkin dalam mimpi kita bertemu Rasulullah SAW. Namun kita tidak bisa bertemu Rasulullah SAW. Wahum yuhibbunani, mereka ini enggak ngelihat saya, enggak ketemu saya, jauh dari saya, baik waktu ataupun masanya. Walakinnahum yuhibbunani, namun mereka itu cinta kepadaku. Semoga kita ini jemaah, ana mushtaqun ilaih, wallahi aku sangat kangen dengan orang-orang ini. Mereka jauh dari Rasulullah, nggak pernah lihat Rasulullah, belum bertemu Rasulullah, tapi mereka sangat mencintai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menangis jemaah, ya Allah, saya kangen dengan mereka. Itu adalah kita jemaah, kita jauh dari Rasulullah SAW. Kita berbeda zaman dengan Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu Rasulullah. Namun dalam diri kita ada apa jamaah? Cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cinta itu bukan hanya lewat lisan, cuman ngomong ana cinta Rasul, ana pengikut Rasul, tapi tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW, tidak menjalankan perintah Rasulullah SAW, maka cinta itu
masih belum sempurna jamaah. Hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih dia cintai min walidihi, dari ayah ibunya, wa auladihi, lebih dia cintai dari anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Dan pernah ana sampaikan bagaimana Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an menyatakan cintanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam sedang berjalan, dipegang tangannya. Kemudian Rasul bertanya, Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, anta ahabun nas, wahai Rasulullah, engkau itu orang yang paling aku cintai, illa nafsi, kecuali diriku. Baru engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya orang yang paling dicintai setelah diriku adalah engkau wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, la ya Umar, imanmu belum sempurna wahai Umar. Hatta akuna abba ilaika hatta min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri wahai Umar. Gak lama Umar balik menemui Rasulullah. Al-an ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah, saksikanlah, anta ahabbu ilayya min nafsi, demi Allah engkau lebih aku cintai, bahkan mengalahkan diriku sendiri wahai Rasulullah. Maka Umar mengatakan, oh Rasul menjawab, al-ana ya Umar, sekarang sempurna imanmu wahai Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Agar kita lebih mencintai Rasulullah, baca sirah para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in jamaah. Dalam perang Uhud jamaah tahun 3 Hijriah, 70 sahabat meninggal dunia dalam perang Uhud. Paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib, kekasih Rasulullah Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu an, dan sahabat yang lain. Dan ketika Rasulullah SAW dikabarkan jamaah, Rasulullah dikabarkan oleh orang-orang munafik, Rasulullah itu meninggal dalam perang Uhud. Maka kota Madinah itu seperti apa? Sepi, gak ada orang yang bisa tersenyum. Penduduk Madinah mendengar dari perang Uhud Rasulullah terbunuh. Maka kota Madinah menjadi sunyi senyap. Gak ada canda tawa, gak ada orang yang bicara, gak ada wanita yang keluar rumah. Saking apanya jamaah? Berduka karena Rasulullah SAW ada khabar bahwasanya Nabi SAW terbunuh. Gitu ya. Sampai ada seorang wanita dari Bani Dinar namanya, Imra'ah min Bani Dinar. Ada seorang wanita dari Bani Dinar ini, ketika para sahabat pulang dari Uhud, ya, pasukan itu mau masukin Madinah, beliau menyambut di pintu kota Madinah. Kemudian dia bertanya, aina Rasulullah? Bagaimana kabar Rasulullah? Kemudian ada sahabat mengatakan, inna abaka qad mat. Wahai Ummu Dinar, bahwasannya ayahmu meninggal dalam perang. Dia mengatakan, la, aina Rasulullah? Gak apa-apa kalau ayahku meninggal. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dikabarkan lagi, ammuka ustushida, pamanmu pun sudah meninggal dalam perang Uhud. Laki perempuan ini, lah gak apa-apa, paman anak gak apa-apa. Aina Rasulullah? Di mana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ada orang ngabarin lagi, inna akhaka qadustushida, begitu juga saudara kandungmu sudah meninggal dunia. Maka apa jawaban wanita tersebut? La ubali, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan, aina Rasulullah? Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam? Mau ayahku meninggal, mau pamanku meninggal, mau saudara kandungku meninggal, ana nggak peduli. Yang penting di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana kabarnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ketika
bari perang itu Rasulullah baru nampak di belakang jamaah. Kemudian wanita ini melihat Rasulullah masih hidup. Kemudian beliau mengatakan dalam ucapan yang fenomenal ini, wanita ini ya, Imra'atu min Bani Dinar ini, beliau mengatakan, kullu syai'in ba'daka ya Rasulullah jalalun. Wallahi ya Rasulullah, semua musibah, ayahku meninggal, pamanku meninggal, saudara kandungku meninggal dalam perang Uhud, semuanya itu ringan ketika engkau masih hidup wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cintanya siapa jamaah? Para sahabat kepada Nabi alaihi assalatu wassalam jamaah. Bagaimana cinta kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mengikuti sunnah Rasul, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari akhlak Rasulullah, mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam? Buku sirah Nabi aja nggak punya. Ini bagaimana kita mau cinta dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Ustaz, ana nggak punya buku sirah Ustaz, tapi ana punya Avanza, punya macam-macam mobil. Ya. La ilaha illallah. Bagaimana ini jemaah? Menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga ada wanita namanya Ummu Sa'ad. Ummu Sa'ad ya, Ibnu Mu'ad. Ummu Sa'ad bin Mu'ad ya. Ummu Sa'ad ini sama jemaah. Jadi Ummu Sa'ad ini punya anak dua, namanya Sa'ad ibnu Mu'ad dan Amr ibnu Mu'ad radhiyallahu anhuma. Dua anak Ummu Sa'ad ini berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang apa? Uhud. Kemudian Sa'ad ini yang paling besar, punya adik namanya Amr ibnu Mu'ad. Amr ibnu Mu'ad ini syahid bersama 70 sahabat yang lain, meninggal dunia jemaah. Kemudian kabar ini sampai juga kepada ibunya, bahwasannya anaknya Amr ibnu Mu'ad meninggal dunia dalam perang Uhud. Maka wanita ini keluar jemaah dari rumahnya. Yang dicari siapa? Wallahi enggak nanya anaknya. Yang ditanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, ahayyun Rasulullah, apakah Rasulullah selamat wahai sahabat? Maka sahabat terdiam. Kemudian ada orang mengatakan, inna ba'adnaka qad tushhida ya Ummu Sa'ad. Mohon maaf wahai Ummu Sa'ad, anakmu Amr ibnu Mu'ad baru meninggal dunia dalam perang Uhud. Maka wanita ini gak meneteskan air mata jemaah. Beliau bertanya, aina Rasulullah, di mana wahai Rasulullah, wahai kaum muslimin? Maka Rasulullah SAW mengatakan, anak masih hidup wahai Ummu Sa'ad, saya masih ada wahai Ummu Sa'ad. Maka wanita ini mengatakan hal yang sama. Qul musibatin ba'da dzalika saghiratun ya Rasulullah. Wallahi anakku yang baru meninggal mengikutimu itu kecil ketika aku melihat engkau masih hidup wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah, bagaimana kita mencintai Rasulullah alaihi wasallam. Suatu hari ada orang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, mata as-sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan itu kiamat? Kira-kira Rasul tahu nggak kapan kiamat jemaah? Tahu tidak? Enggak. Tapi ada orang yang nerka-nerka kiamat kapan-kapan, ini bahaya. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan itu kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, lima tas'alu anha. Kenapa yang ente tanya tentang yaumul qiyamah? Madza a'tadta laha? Yang paling penting itu engkau siapkan perbekalanmu untuk kiamat itu. Jangan nanya kapan kiamat.
Maka laki-laki menjawab, "Madza a'jatsalah?" Rasul bertanya, "Apa yang ente siapkan untuk yaumul qiyamah?" Maka laki-laki mengatakan, "Walakinna uhibbullaha wa rasulah." Yang aku siapkan cintaku kepadamu wahai Rasul, dan cintaku kepada Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah." Wahai fulan, sesungguhnya engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai nanti di yaumil qiyamah. Ini jamaah yang penting itu. Persiapkan diri kita. Bukan hanya kapan yaumul qiyamah. Ya. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab, surat ketiga-tiga, "Yas'alunaka 'anis sa'ah." Wahai Muhammad, mereka para sahabat bertanya tentang anis sa'ah, tentang kapan yaumul qiyamah. Maka Allah jawab, "Qul innama ilmuha 'indallah." Katakanlah wahai Muhammad, innama ilmuha, sesungguhnya ilmu tentang yaumul qiyamah indallah, itu nanti hanya di sisi Allah. Jadi ada prediksi kiamat itu tahun 1500 Hijriah. Sekarang 1444 Hijriah. Berarti 16 tahun lagi misalnya. Lah, ini nggak bisa jamaah. Bahkan Nabi SAW ketika Jibril datang, Jibril SAW dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 2, Jibril ini datang kepada Rasulullah SAW. "Ya Muhammad, mata as-sa'ah." Monggo silakan. "Wahai Muhammad, kapan itu kiamat?" Maka Rasul menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Wallahi, yang bertanya yaitu Jibril, a'lamu minas sa'il, lebih tahu daripada yang ditanya, yaitu Rasulullah. Jibril ini lebih tahu kapan yaumul qiyamah. Maka Jibril bertanya lagi, "An amaratiha ya Muhammad." Wahai Muhammad, tunjukkan ciri-cirinya. Ciri-ciri apa? Dekatnya yaumul qiyamah. Maka Rasul menjawab, "Antalidal amatu rabbatah." Ciri-ciri yaumul qiyamah, antalidal amatu, engkau nanti akan melihat seorang ibu talidat, melahirkan rabbatah, melahirkan majikannya. Ciri-ciri yaumul qiyamah, seorang ibu akan melahirkan siapa? Majikannya. Artinya apa? Mendekati yaumul qiyamah ini banyak orang yang menjadikan ibu bapaknya seperti pembantunya. Ini jemaah, orang tua kita malah dijadiin seperti apa? Pembantu. "Pak, jemput anak sekolah." "Ya Pak, jam 7. Bapaknya tukang ojek. Ibunya, "Mah, masakin anak-anak nasi goreng." Pembantunya. Subhanallah. Fana'udzubillahi min dzalik. Antalidal amatu rabbatah. Ciri pertama, dekatnya yaumul qiyamah, seorang ibu akan melahirkan apa? Tuannya di dalam rumahnya. Bahkan ada seorang ibu diusir dari rumah anaknya. Bahkan ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, inna abi, sesungguhnya ayahku, yabitu fi baiti, dia menumpang di rumahku." Apa? Numpang di rumahku. Maka Rasulullah SAW ulangi, "Ayahku numpang di rumahku." Ulangi, "Ayahku numpang di rumahku." Kira-kira Rasulullah bagaimana jawabannya? Maka Rasul bersabda, "Anta, kamu, wa maluka, hartamu semuanya, li abika, milik bapakmu. Ente yang numpang sebenarnya." Gitu jemaah. Ini Rasulullah. Rumah itu rumah anaknya. Memang ayahnya ditanggung dia. Iya. Namun ketika laki-laki mengatakan bahwasannya bapakku nebeng di rumahku, maka Rasulullah SAW menjawab, "Anta, kamu, wa maluka, dan semua hartamu, li abika,
semua itu milik ayahmu. Ini jemaah. Bahkan dalam kisos itu apa jemaah? Hukum ketika orang membunuh dibunuh. Ya. Tidak berlaku dalam bab ububiyah. Seorang ayah membunuh anaknya tidak berlaku kisos. Ayah nggak dibunuh. Karena ayah ini adalah sababul walad, penyebab adanya anak. Begitu juga harta kita jemaah. Harta yang antum miliki, mobil yang antum punya, jabatan yang antum miliki, itu semua milik ayahmu. Jadi kalau ayahmu ngambil dari hakmu, ngambil duitmu, antum gak boleh marah. Ayahmu pakai motormu, gak izin, ente gak boleh marah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hartamu dimanfaatkan, berguna untuk orang tua. Ini jamaah mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yaumul qiyamah yang kedua, wa antaral hufata urata ri'a as-sa'i yatatawwaluna fil bunyan. Ciri tanda kiamat yang kedua, wa antaral hufata, engkau akan melihat orang yang tidak beralas kaki, urata, berpakaian sederhana, ri'a as-sa'i, yang mereka pengembala domba, yatatawwaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba membangun bangunan tertinggi di muka bumi. Dan ini terjadi di Jazirah. Nah, tanda-tandanya udah ada memang, tapi kalau kapan yaumul qiyamah, wallahi kita nggak tahu. Ada Burj Khalifa di Dubai, hampir 1 kilometer ya Pak. Nanti di Saudi, di Riyadh itu lebih tinggi lagi, 1.200 meter. Nanti lebih panas lagi. Beijing kalah Pak. Ya Pak. Korea kalah, Amerika kalah kalau untuk masalah saingan. Ini memang tanda-tanda yaumul qiyamah. Kembali lagi lah jamaah makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita yang belum bisa melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, misalnya sunnah yang zahir, yang nampak, contohnya apa jemaah? Jenggot, ini sunnah Rasul. Yang kedua apa? Cingkrang, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Jangan sampai kita apa? Mengejek. Kalau kita belum bisa melaksanakan, yang jidatnya hitam misalnya, ini juga tanda-tanda. Allah Ta'ala berfirman di surat 48 ya, di ayat 29, surat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Ya, surat ke-48. Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah, ketahuilah Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, orang-orang yang bersama Rasulullah itu asyidda, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling mencintai sesama. Jadi kalau seorang mukmin sudah satu masjid, itu udah jangan ngomong partai jemaah. Jangan ngomong ormas. Ini Muhammadiyah, ini NU, ini Persis. Akhirnya nggak ada saling mencintai. Gara-gara ini nggak kunut, ini kunut. Jadi bukan kayak saudara. Subhanallah. Bahkan ada orang NU nggak mau sholat di masjid Muhammadiyah. Ada orang Muhammadiyah nggak sholat ke masjid NU. Subhanallah. Ini nggak boleh jemaah. Ruhama, mereka itu saling apa? Mencintai. Bainahum, di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada. Ciri-ciri mereka ya rukuk sujud. Selama orang ini rukuk sujud, artinya sholat. Ormasnya apapun, mereka adalah ikhwan, saudara seiman. Harus kita cintai, harus kita sayangi, harus kita hormati. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka, simahum fi wujuhim, di wajah mereka,
min athari sujud, ada bekas sujud. Misalnya ini, jangan ente sok rajin ini, jidatnya begini, subhanallah. Kalau ente nggak mampu jangan ngomong, nggak mampu berjenggot jangan menjelekkan, nggak mampu celana cingkrang jangan jelek-jelekin, nggak mampu ini jangan ini, ya. Karena semua itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya. Sampai ada turun ayat jemaah. Ya. Ada seseorang menghina para sahabat Nabi SAW, padahal bercanda. Inna ashaban Nabi arghabu butunan wa ajbadu 'inda liqa. Lihat tuh, para sahabat Nabi itu perutnya gede-gede misalnya, sambil bercanda itu. Padahal enggak. Sahabat Nabi itu badannya itu Masya Allah. Kalau dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, mithal hijar, perutnya Rasulullah itu ada batu-batunya. Enggak kayak Mang Pian saya ini gede nih perutnya. Ini perutnya ada apa? Batu-batunya. Artinya apa? Sispek. Ini sahabat Rasul. Nah, Mas Aldo, sispek. Nah, ini sahabat Rasulullah SAW ya. Tapi orang ini bercanda. Sahabat Nabi itu arghabu butunan, perutnya gede-gede. Padahal enggak. Wa ajbanu 'indal liqa, dan penakut ketika bertemu musuh. Padahal enggak. Kemudian hal ini didengar oleh Nabi SAW. Didengar oleh Nabi SAW. Maka sahabat tadi jemaah meminta maaf kepada Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah sedang naik kudanya, orang ini memegangi apa? Pelana Rasulullah sampai terseret di bebatuan, sampai terluka. Kemudian Rasulullah nggak senyum sama sahabat ini. Kemudian Rasulullah turunlah ayat surat At-Taubah surat 9 ayat 65-66. Qul abillahi, katakanlah, apakah kepada Allah wa rasulihi, Rasul Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah, kuntum tastahzi'un, kalian bercanda. La ta'tadiru, tidak ada uzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian bisa kufur setelah beriman. Hati-hati, ya. Ketika ditanya, qul innama kunna nakhudu wa nal'ab, ya Rasulullah kami tadi hanya bercanda wahai Rasulullah. Naqta'u thariq, agar kita nggak capek dalam perjalanan. Mereka itu sedang berjalan ceritanya. Sahabat dengan Rasulullah ini berjalan agar nggak capek bercanda. Tuh lihat tuh sahabat Rasul tuh gendut-gendut, takut berjihad di jalan Allah kan. Kemudian sampai kepada Rasulullah SAW berita ini. Padahal apa aja jamaah bercanda. Oleh sebab itu dalam bab din agama Allah Azza wa Jal, hati-hati dengan bab bercanda. Khawatir mengeluarkan kita dari agama Allah Azza wa Jal karena nggak kefahaman kita dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nanti dijawab oleh orang-orang ini, ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ayat 65 nya, innama kunna, sesungguhnya tadi, nakhudu, kita bercanda, wa nal'ab, dan hanya bermain-main. Maka Allah jawab, qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, ayat-ayat Allah kalian bercanda mempermainkan? Gak bisa jemaah. Qad la ta'tadiru, tidak ada alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur sebelumnya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah, cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu juga perkataan sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an ini beliau mengatakan bahwasannya nikmatul Islam ba'da nikmatul Islam nikmatu du'a ya Rasul. Sesungguhnya nikmat yang paling besar setelah masuk Islam adalah aku pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini ya ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbun nas, wahai Anas, siapa orang yang engkau paling cintai? Maka Anas menjawab, ar-Rasul, engkau wahai Rasulullah, wa Abu Bakar wa Umar, yang ketiga adalah Abu Bakar dan Umar, walau lam a'malu bihim, walaupun saya belum bisa seperti Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwasanya anta
ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Wahai Anas bin Malik, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang paling engkau cintai nanti yaumul qiyamah, yaitu dikumpulkan denganku, dengan Abu Bakar dan Umar ridwanullahu alaihim ajma'in. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kita menumbuhkan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Jangan lupa lisan kita perbanyak apa jemaah? Mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak mungkin jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, aqrabukum minni manzilatan aktsarukum alayya salatan. Dalam hadis sahih Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, aqrabukum minni manzilatan, orang yang paling dekat denganku manzilatan, posisinya di akhirat, aktsarukum alayya salatan, yaitu orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ada istilah jemaah, kalau ada orang Arab marah, ada orang marah, orang Arab ya, mau orang Mesir, mau orang Saudi, kalau marah, lagi marah gitu, dia ente ngomong aja Allahumma shalli ala Muhammad, dia udah diem, dia langsung gak marah ya. Langsung apa? Gak marah, karena dia tahu yang disebut adalah kekasih Rasulullah SAW. Maka orang yang langsung reda marahnya. Itu segoblok-gobloknya orang di sono, orang Badui sekalipun itu ya, yang bodoh itu, gak sekolah orang Badui itu, ketika marah atau apapun ente ngomong Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika dia marah, dia langsung diam. Sallallahu alaihi wasallam. Hilang marahnya jemaah. Jadi agar kita enggak jadi pemarah jemaah, cintai Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu tidak pernah marah, selalu lembut. Bahkan kepada orang yang selalu menghinanya. Orang Yahudi yang melempari kotoran di jalan Nabi SAW menuju Baitullah. Ketika orang Yahudi ini sakit, apakah Rasulullah alhamdulillah orang ini sakit? Sahabat pun senang ketika ditanya, di mana orang Yahudi yang sering nyakitin aku? Alhamdulillah ya Rasulullah, dia sakit. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Lah, jangan. Dalluni aina huwa, di mana rumahnya? Maka Rasulullah di sana, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mendatanginya, kemudian mengetuk pintunya. Orang ini tambah ketakutan karena yang dijawab ana Rasulullah. Siapa di pintu? Ana Rasulullah, saya Rasulullah. Maka orang ini, aturidu antum kemuni ya ya Muhammad, kamu mau balas dendam? Lah, enggak. Kemudian dibukakan pintu, orang ini nyumput takut. Maka Rasulullah apa? Yang mengobati, yang menyuapi. Enggak, Rasulullah minta. Orang ini langsung asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah dinur rahmatan lil alamin, penebar keselamatan, kasih sayang kepada seluruh alam ya. Bahkan kepada binatang pun jemaah. Islam itu likulli dzati rabbin katibin sadaqah. Rasul bersabda, engkau memberikan binatang saja yang mempunyai nyawa dihitung sedekah. Ente nyiramin bunga, selama ente ngucapin bismillah, dihitung apa? Sedekah. Antum ngasih makan seekor anjing pun itu sedekah. Inna rahmatan lil alamin. Islam itu jamaah maka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jamaah maka Allah Subhanahu wa taala perbanyak membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyak mempelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita dikumpulkan dengan Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah.